Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia kesehatan, pendidikan, dan juga peluang masa depan. Nah, kalau minggu sebelumnya kita udah ngobrol banyak nih dengan Ibu Kajur Farmasi. Kali ini kita mau ngobrol mengenai jurusan gizi. Dan telah hadir nih narasumber kita, yaitu Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Medan, Ibu Riris Opusunggu SPD MKes, yang telah jauh-jauh nih ya Bu datang dari Lubuk-Pakam. Ya benar Bu. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, buat sobat sehat yang mungkin belum tahu nih ya Bu ya, jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Medan itu berada di Lubuk-Pakam ya. Iya, benar. Tepatnya di Jalan Negara. Iya. Nah, kalau masih kayak belum pernah dengar nih, mungkin lokasinya dekat dengan hutan kota ya Bu? Iya, bisa ya. Bisa di depan kantor Bupati juga, Lubuk-Pakam, ya, Kabupaten Deli Serdang. Iya, dekat juga dengan Geraha Bhinneka Perkasa Jaya. Benar, ya, Bu, ya? berdampingan. Kebetulan Bu kemarin kita tes CPNS di situ. Oh Bu. iya, mantap. Kita udah familiar sama daerah situ ya Bu. Nah, karena lokasinya jurusan gizi nih ya Bu, agak lumayan jauh ya Bu dari pusat kota ya. Jadi buat sobat sehat ini yang mungkin belum tahu juga ya Bu, kalau jurusan gizi itu punya asrama ya Bu. Punya asrama yang bisa banyak menampung sebanyak 330 orang mahasiswa. Ya, lumayan keren. Ya, lumayan, lantai 4 dengan fasilitas yang cukup mewah ya, dan standar. Benar-benar. Jadi buat sobat sehat nih yang di luar kota mungkin atau rumahnya jauh ya, ya betul. Bisa di asrama kami asrama jurusan gizi ya. Ya, lengkap dengan cateringnya. Lengkap dengan catering udah disediain. Ada laundry juga. Ada laundry. Ya, keren. Tidur dan belajar ya. Iya. Ya benar-benar. Nah, tadi kan kita mau bahas tentang jurusan gizi ya. Jadi kita izin nanya-nanya ya Bu ya. Boleh, silahkan. Kita izin nanya-nanya jurusan gizi langsung ke ketua jurusan gizi nih silahkan, ya. Silahkan. Nah, pertanyaan pertama ini ya. Biasanya masyarakat itu lebih sering mengenal lulusan gizi itu bekerja di rumah sakit Bu. Iya, betul. Benar ya Bu ya. Nah, selain di rumah sakit, sebenarnya di bidang apa ya Bu lulusan vokasi ini bisa berkarir? Baik ya, jadi kalau kita cerita tentang jurusan gizi yang pada umumnya mungkin orang awam ya merasa kalau jurusan gizi pastilah ke rumah sakit. Iya, padahal sebenarnya masih banyak tempat yang lain. Seperti kalau kita sebut ya satu persatu, bisa di dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota pasti ada vokasi gizi. Juga di puskesmas. Juga kalau Sumatera Utara 33 kabupaten kota Sumatera Utara semuanya ada vokasi gizinya. Nah, kemudian banyak juga sih di perusahaan industri ya, di perusahaan makanan, tidak ketinggalan balai POM juga ya. Kemudian juga sekarang ini dengan tren yang banyaknya olahraga, ahli gizi sangat dibutuhkan ya. Jadi di klub-klub olahraga seperti sepak bola ya, seperti itu. Juga di luar itu bisa juga untuk catering atau juga klinik-klinik swasta. Jadi mereka sangat membutuhkan ahli gizi. Di luar daripada itu sering sekali ya alumni kita yang baru selesai tamat seperti itu, masih alumni baru selesai wisuda, mereka itu sudah banyak yang masuk ke enumerator. Jadi untuk mendapatkan survei status gizi Indonesia ya, bisa juga PJT kabupaten kota ya. Jadi artinya di mana moodnya ya, di mana yang lebih mapan silahkan saja gitu loh. Jadi banyak sekali instansi yang membutuhkan untuk vokasi gizi itu sendiri. Jadi jangan bayangannya hanya di rumah sakit. Nah, gitu ya. Iya, menarik ya Bu. Kita lulusan vokasi gizi itu luas Bu, nggak hanya di rumah sakit. Betul, benar-benar. Nah Bu, sekarang ini untuk anak muda yang Gen Z ya Bu ya, banyak yang nggak pengen kerja di terikat ya pemerintah ya, maunya berwirausaha. Gen Z zaman sekarang itu. Iya. Menurut Ibu peluang wirausaha apa aja nih Bu yang bisa ditekuni oleh lulusan vokasi gizi? Wirausaha itu seru ya. Iya benar. Keren juga, apalagi sama anak-anak muda sekarang ya kan, yang tidak terlalu mau diikat dengan disiplin yang ketat kan seperti itu. Nih banyak nih wirausaha seorang vokasi gizi yang bisa ditekuni. Salah satunya misalnya bisa buka catering sehat ya, apalagi bisa bikin produk sendiri ya, bisa brand sendiri. Nah, kalau kita bisa contohkan ini pengalaman nih kami sendiri ya, yang sudah mendapatkan ya penghargaan, dapat juga juara 3 se Indonesia loh, Poltekkes Indonesia kita nomor 3 pada saat acara EduHealth.
Nah, itu namanya adalah mie tekor. Mie tekor. Iya. Oh, tahu. Iya. Mie teri Daun kelor, Ya, benar. ya. Ini adalah mie instan. Mie instan sehat ya, terbuat dari pangan-pangan lokal yang alami, sehingga ini tidak menggunakan zat-zat pengawet dan yang lain, sehingga sangat sehat ya untuk dikonsumsi. Karena kita lihat ya banyak mie yang beredar di luaran sana ya, di pasaran sekarang itu semuanya pada tinggi karbohidrat. Nah, khusus mie tekor kita ini pangan lokal yang bahan bakunya gampang didapatkan ya, murah. Nah, seperti itu, tetapi nilai gizinya sangat tinggi dan sangat cocok ini untuk penanggulangan status gizi. Juga ini sudah kita melakukan penelitian berbagai ya untuk meningkatkan anemia ya, untuk meningkatkan status gizi anak sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kan sangat tertarik ya dengan wiraha seperti itu ya. Jadi bisa juga seperti tadi catering, buat catering sendiri ya. Jadi artinya untuk wirausaha sendiri ini yang penting kita bagaimana manfaatin gizi ya, manfaatin gizinya dengan ilmunya ya, sehingga bisa berkolaborasi untuk buka suatu wirausaha. Iya, benar-benar. Lulusan gizi itu bisa jadi entrepreneur dengan peluang usaha yang sangat menjanjikan ya, Bu. Apalagi kalau didukung tadi Bu bilang kreativitas dan inovasi. Benar ya, Bu, ya? Benar. Iya. Kalau kita bicara tentang industri nih, Bu. Iya. Nah, prospek karirnya lulusan vokasi gizi di bidang industri dan pangan ini gimana ya, Bu? Prospeknya cerah ya, sangat cerah banget pun malah ya. Karena sekarang ini sudah banyak ya industri-industri pangan ya dan minuman. Ini sangat berkembang luas. Artinya sepertinya kita lihat berlomba-lomba nih buat industri. Nah, untuk industri pangan sendiri ya, ini vokasi gizi sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Mereka ini mampu ya kan untuk mengukur komposisi gizi di dalam sampel atau di dalam makanan yang di industri pangan tadi. Bisa mereka sebagai quality control. Dan beberapa di Sumatera Utara yang industri pangan itu ahli gizinya situ sudah tentu pasti ada. Karena mereka akan membuat pelabelan ya, melihat apakah komposisi ini sudah sesuai dengan sasaran yang dituju. Karena setiap kali industri membuat satu produk makanan dan minuman, mereka pasti akan melihat pasar dulu dan akan ini ke siapa, sasarannya ke siapa. Marketing ya. Ya, jadi ahli gizi tentunya pasti dicari-cari sama industri pangan dan minuman untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya, seperti itu. Jadi dunia industri ini membuka kesempatan yang luas juga. Sangat ya. Iya. Jadi bukan hanya peluang yang ada, tetapi berkembang secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Nah, Bu, selain di rumah sakit, industri, tentu peran gizi di masyarakat ini juga sangat penting ya, Bu ya. Nah, bagaimana ya, Bu, peran lulusan vokasi gizi dalam pelayanan kesehatan masyarakat? Ya, peran vokasi gizi dalam kesehatan masyarakat ini sangat berperan penting sekali. Kita lihat lagi apalagi sekarang ini masalah nasional, masalah gizi nasional itu adalah salah satunya adalah stunting. Sudah berbagai program, tetapi stunting kita itu masih sangat tinggi. Ya, untuk kabupaten kota sendiri ada 2 nih kabupaten yang sangat tinggi stuntingnya. Deli Serdang dengan Langkat. Kebetulan kita juga pendampingan dosen Poltekkes untuk penurunan pencegahan stunting. Nah, jadi peran ahli gizi di sini sangat bagus ya, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pemberian makanan tambahan, bisa juga mengukur status gizinya yang secara langsung ke masyarakat. Pemberian tablet tambah darah, pemberian obat cacing dan yang lain. Sehingga masyarakat itu langsung tersentuh. Seperti itu. Jadi memang sangat besar ya peran daripada ahli gizi ataupun vokasi gizi untuk program-program tersebut. Seperti itu. Jadi dampaknya langsung terasa ke masyarakat. Langsung. Vokasi gizi itu nggak hanya bekerja gitu ya, ya. Tapi punya misi sosial benar ya, Bu, untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat ya, Bu ya. Bener. Nah, yang terakhir nih, Bu, di era digital kita, Bu, seperti sekarang ini ya, persaingan dunia itu makin ketat benar ya, Bu ya. Nah, bagaimana caranya lulusan vokasi gizi bisa meningkatkan daya saing agar tetap relevan dan unggul? Ya, jadi di era digital ini kita harus melek teknologi. Karena persaingan kita juga akan semakin meningkat. Jadi kita juga harus tetap mempersiapkan diri bagaimana kita untuk tetap bisa berkontribusi di digitalisasi. Nah, kita bisa misalnya buka layanan online untuk konsultasi gizi, ya kan? Banyak kan, lagi tren sekarang ini kan.
Atau bisa juga kita membuat digital marketing, kan gitu kan, buat promosi. Nah, selain itu juga kita bisa public speaking, ya kan, lewat apa ini sekarang ya digital ini kan. Intinya kita mengkombinasikan ilmu gizi itu dengan skill digital biar kompetitif. Artinya biar lebih lengkap lagi, seperti itu, ya. Iya benar Bu. Jadi penting ya Bu, apalagi generasi sekarang itu harus siap menghadapi tantangan era digital. Siap dan mampu. Dan mampu Iya. ya. Wah, jadi makin kelihatan jelas ya Bu ya. Iya. Dan luas dan menariknya peluang karir lulusan vokasi gizi nih ya Bu Iya. ya. Nah, buat sobat sehat nih ya Bu ya, yang mungkin sedang mencari jurusan kuliah Iya, kan Bu, silahkan. atau punya adik, teman atau saudara nih Iya. yang tertarik di bidang kesehatan, karena gizi ini termasuk peluang karir yang besar dan juga peminatnya banyak ya Bu ya. Gizi ini dikatakan sekarang adalah jurusan yang paling seksi. Paling seksi, Paling loh, seksi. Ya, karena peminatnya sangat luar biasa. Benar ya Bu. Jadi untuk saat ini kita memiliki mahasiswa sebanyak 1.300 orang mahasiswa. 1.300 Ya, ada program studi diploma 3 dan ada program sarjana terapan gizi dan dietetika. Oh, ada D3 dan Iya, kemudian untuk adik-adik yang sudah bekerja, artinya mungkin pada saat itu dia hanya sampai diploma 3, kita juga ada sekarang membuka namanya Ali Jenjang. Ali Jenjang. Iya, jadi yang sudah bekerja ya bisa tetap lanjut ya. Iya. Jadi di sini tuh bukan hanya belajar teori tadi ya Bu, Ya. tapi praktik langsung. Benar, ya Bu ya. ya. Dibimbing oleh dosen-dosen yang berpengalaman pasti. Luar biasa. Memiliki peluang karir yang luas. Benar. juga ya Bu ya. Jurusan gizi sendiri sudah memiliki 8 orang doktor dan 1 orang prof. Jadi luar biasa. Iya. Luar biasa sih Bu. Iya. Benar. Jadi tadi peluang karirnya itu mulai dari rumah sakit, Betul. ya, industri, Iya, dan dinas juga kesehatan, wirausaha, benar. Iya. Jadi tunggu apa lagi nih ya buat Iya. teman-teman semua itu sobat sehat Iya. yang mau bergabung di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Medan, Bu ya. Silahkan. Ya, Iya. jadilah bagian dari tenaga kesehatan profesional yang siap Betul. berkarya untuk masyarakat. Keren. Benar, ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ya. untuk bincang-bincang kita ya Bu hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Riri Sombusunggu SPD MKes atas waktu, ilmu dan Ya, terima kesempatan kasih. Ibu yang sangat berharga nih untuk hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat ya Bu untuk sobat sehat terutama nih ya Bu, Iya. supaya membuka wawasan untuk para mahasiswa, calon mahasiswa dan masyarakat luas. ya, Ya, betul. benar, Bu. Sobat sehat, jangan lupa terus ikuti podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat di episode-episode berikutnya. Ya benar ya Bu. Saya akan undur diri, tetap semangat dan terus berkarya. Benar ya Bu? Iya. Ya benar. Sampai jumpa semuanya.